Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib Nastamir, kemarin kita sudah membahas, ini masih dalam syarat yang kedua, cuman syarat yang kedua itu kan kalau kita murojaah lagi, syarat kedua itu adalah syarat tentang dia ainnya harus mubahatun naf'i bila hajatin. Kemudian setelah itu musannif menyebutkan misal dari ain yang mubahatun naf'i bila hajatin. Setelah itu musannif menyebutkan pengecualiannya. Kemarin yang terakhir adalah al-hasyarat, itu diperkecualikan, tidak diperjualbelikan. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya. Sekarang adalah mushaf. Jadi al-mushaf menurut madhab Hanabilah itu tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa? La yasihu bai'uhu, dzakara fil mubdi'i annal ashhara la yajuzu bai'uhu. Qala Ahmadu la na'lamu fi bai'il mushafi rukhsatan. Qala Ibnu Umar waditu annal aydiya tuqta'u fi bai'iha wa li anna ta'dimahu wajibun wa fi bai'ihi ibtidalun lahu. Jadi Hanabilah berpendapat kalau mushaf tidak boleh diperjualbelikan dengan hujahnya mereka itu asar Ibnu Umar ini. Waditu annal aydiya tuqta'u fi bai'iha. Dan juga alasan yang kedua adalah karena memuliakan ta'dim, memuliakan Al-Quran itu wajib. Karena memuliakan Al-Quran itu wajib, kalau kita memperjualbelikan Al-Quran itu adalah ibtidalun lahu, itu kehinaan untuk Al-Quran. Maka dari itu tidak boleh Quran itu diperjualbelikan. Tapi sebenarnya ini ada khilaf ya, ada khilaf bainal ulama, yang mana sebenarnya ini hanya madhab Hanabilah aja. Kalau tiga madhab selain Hanabilah itu mereka memperbolehkan jual beli mushaf. Dalilnya adalah para sahabat seperti Ibnu Abbas itu melakukan hal tersebut. Dan juga itu adalah darurah, karena kalau misalnya tidak diperjualbelikan Quran, tentunya Quran tidak ditibaah, tidak dicetak, sehingga Quran tidak banyak dan akhirnya tidak bisa yantasyir, tidak bisa tersebar di antara tangan-tangan orang-orang muslim. Karena itu boleh untuk memperjualbelikan Al-Quran. Tetapi di sini wala yukrahu ibdaluhu wa syira'uhu istinqadan wa fi kalami ba'dihim yakni min kafir. Tetapi kalau misalnya beli dari orang kafir, karena memang maksudnya adalah untuk menyelamatkan mushaf ini, karena kan kalau misalnya mushafnya itu di tangan orang kafir, tentunya itu menjadi kehinaan. Takutnya nanti kafir ini malah menghinakan atau menginjak-injak Al-Quran atau bagaimana. Jadi kita tidak makruh kalau misalnya membeli mushaf dari orang kafir. Maka dari itu bisa disimpulkan kalau wa muqtadahu annahu idza kana al-bai'u musliman haruma syira'u minhu li adami du'a'il hajati ilaihi bi khilafil kafir. Berarti kalau misalnya ini menurut madhab Hanabilah ya, sekali lagi ya, kalau misalnya baiknya itu muslim, maka haram untuk membeli dari baik muslim tersebut karena memang tidak ada hajat. Tapi kalau misalnya baiknya adalah kafir, itu tidak mengapa. Baik, wa mafhumut tankih wal muntaha yasihu bai'uhu li muslim. Tapi kalau misalnya dilihat dari kitab-kitab Hanabilah yang lain seperti Tangki dan juga seperti Muntaha, itu yasihu bai'uhu li muslim. Kemudian tadi kan sudah disebutkan yang diperkecualikan untuk tidak boleh diperjualbelikan adalah hasyarat, mushaf, kemudian adalah al-maitah. Al-maitah ini entah itu ma'kulul lahmi kana atau ghairu ma'kulil lahmi. La yasihu bai'uha. Kenapa? Karena liqauli alaihi salam, innallaha harrama bai'al maitati wal khamri wal asnam muttafaqun alaihi. Namun kita tahu yustasna minha as-samaku wal jarad, dan ini hadisnya juga sudah sangat masyhur ya. Jadi tidak apa-apa bangkai samak dan juga bangkai jarad. Boleh dimakan, tentunya juga boleh diperjualbelikan. Kemudian yang juga tidak boleh asirjin an-najis li annahu kalimaitah. Asirjin itu adalah, kalau yang Aisyah cari itu madatun adawiyatun mustaqqah ghaliban min rawthil hayawani aw yumkinu min rawthil insan. Dia itu adalah pupuk ya, dia pupuk. Kalau dari dokter itu keterangannya fudalat bai'i ma'kulil lahmi, itu berarti yang tidak najis. Kalau misalnya najis berarti fudalatu bai'i ghairi ma'kulil lahmi.
Nah, itu pupuk kalau dari kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu kan berarti najis, berarti tidak boleh menurut Al-Hanabilah. Kenapa? Karena menurut mereka li'annahu kal maitah, itu seperti maitah sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Hanya saja ini juga ikhtilaf bainal ulama. Kalau menurut jumhur memang tidak boleh ya, asirjin anajis tidak boleh, tapi menurut Abu Hanifah itu boleh. Kenapa boleh? Karena ada manfaatnya. Dan Ibnu Taimiyah juga berpendapat boleh memperjualbelikan asirjin an-najis. Ini kan asirjin an-najis berarti wadhahiruhu annahu yasihu bai'u tahiri minhu. Kalau sirjin yang tahir itu tidak mengapa, qalahu fil mubdi. Baik. Kemudian setelah itu yang tidak boleh untuk diperjualbelikan adalah walal adhana an-najisata walal mutanajjisata liqaulihi alaihi salam innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu walil amri bi iraqatihi. Perbedaan dari an-najisah walal mutanajjisah, kalau an-najisah memang ainnya itu sudah najis, jadi seperti babi, minyak babi, pokoknya yang sudah ainnya itu najis, udah asalnya memang najis. Kemudian kalau mutanajjisah itu asalnya tidak najis, cuman karena mungkin kejatuhan sesuatu akhirnya menjadi najis. Misalnya ada minyak kemudian ternyata dia ketumpahan atau kejatuhan bangkai tikus, nah itu namanya menjadi mutanajjisah, jadi akhirnya yang tadi yang nggak najis menjadi najis. Kenapa? Karena liqaulihi alaihi salam innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah walil amri bi iraqatihi. Lil amri bi iraqatihi itu ada juga hadis Nabi, kalau nggak salah itu juben yang memang nanti menjadi beku gitu ya. Terus ternyata kejatuhan bangkai tikus. Nah, Nabi menyuruh untuk dibuang aja bagian-bagian yang kena bangkai tikus itu. Seperti itu. Kemudian tadi kan masalah an-najisah walal mutanajjisah tidak boleh diperjualbelikan, adahan minyaknya tidak boleh diperjualbelikan. Namun wa yajuzu al-istisbahu biha, dan ini adahan najisah walal mutanajjisah ini sebenarnya khilaf juga bainal ulama, cuma nanti sekalian sama al-istisbahu ya. Al-istisbahu itu jadi minyaknya itu dipakai untuk penerangan, untuk lampu. Soalnya kan zaman dulu itu lampu pakai minyak ya. Nah, kalau misalnya minyaknya itu dipakai untuk lampu dengan bil mutanajjisah, itu tidak mengapa menurut madhab Hanabilah, dengan syarat ala wajhin la tata'adda najasatuhu, dengan syarat memang najisnya itu tidak berlebihan, tidak banyak. Kalintifai bijildil maitati al matbu, sebagaimana kita boleh mengambil manfaat dari jilid maitah al maitah kan memang sebenarnya kalau di sini berarti menurut Hanabilah itu maitah najisahnya hiram kita. Najisahnya berarti bukan ain ya. Nah, intinya pokoknya seperti itu. Tetapi dia tidak dipakai di masjid. Kenapa tidak boleh dipakai di masjid? Karena li'annahu yu'addi ila tanjisihi. Takutnya nanti minyaknya jatuh, akhirnya masjidnya terkena najis gitu. Wala yajuzu al-istisbahu binajasil ain. Berarti kesimpulannya, dia kan hanya boleh pakai mutanajjisah. Kalau lampunya ini memakai najisul ain itu berarti tidak boleh. Nah, sekarang khilafnya bainal ulama itu adalah permasalahan pada hadis innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khanziri ila akhirih. Summa qala as-sahabah ya Rasulullah ara'aita bi adhanil maitah yutla biha as-suhun wa ila akhirih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la huwa haram. Nah, la huwa haram, huwanya ini kembali kemana dhamirnya? Itu khilaf bainal ulama. Ada yang bilang kembalinya itu ke bayi, dan ada yang bilang kembalinya itu ke duhun, ke minyak tadi, minyak yang dipakai untuk melumasi kapal. Nah, ini ternyata aksarul fuqaha bilang kalau huwa ini rojinya itu ke bayi. Kalau misalnya dhamir huwa ini kembalinya ke bayi, itu berarti menunjukkan perkataannya sahabat ara'aita ya Rasulullah hunaka adhanul maitah yutla biha sufun, itu berarti aqarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengikrarkan hal tersebut. Berarti hal tersebut boleh untuk dimanfaatkan. Nah, maka dari itu najasatul ain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kan tadi kan adahan maitah. Maitah ini sebenarnya apa gitu? Maitah ini apakah dia tuh najasatul ain atau dia mutanajjisah gitu?
ternyata alladzi yadhar huwa najasul ain. Jadi maitah itu yang memang bohirnya, yang memang rojihnya itu adalah najasatul ain. Maka dari itu, kalau tadi dikaitkan dengan hadis sebelumnya, berarti sebenarnya memanfaatkan minyak yang najis itu tidak apa-apa. Berarti para ulama juga menyimpulkan kalau kita memakai lampu itu dengan minyak yang najasatul ain itu tidak apa-apa. Jadi terserah mau pakai najasatul ain atau mutanajisah itu tidak apa-apa. Karena hadis tadi yutla biha as-sufun seperti itu. Nah, berarti ya tadi ya, kalau ternyata aksarul fuqaha itu tidak apa-apa, entah itu memanfaatkan tadi minyak najis atau minyak yang mutanajisah, tetapi kalau menurut Hanabilah itu tidak boleh kecuali untuk lampu gitu. Baik, cuma ba'da dalika wala yajuzu bai'u sambin qatin, tidak boleh memperjualbelikan sambin itu adalah racun yang racunnya itu sampai membunuh gitu. Dan ini juga khilaf bainal ulama. Dan sebenarnya boleh yajuzu asam bai'uhu, boleh diperjualbelikan racun ini. Kalau misalnya di situ ada manfaatnya, ini menurut jumhur. Manfaatnya, ya menurut jumhur. Manfaatnya mungkin seperti untuk membunuh tikus atau apapun itu boleh ya, kalau misalnya ada manfaatnya. Baik, alhamdulillah kita selesai di syarat. Oh ternyata tadi itu syarat yang ketiga ya, berarti udah selesai syarat yang ketiga. Sekarang syarat yang keempat. Nah, syarat keempat adalah asyartu rabi'u ayyakunal aqdu min malikin lil ma'qudi alaihi aw man yaqumu maqamahu kal wakili wal wali liqaulihi alaihi salamu li Hakim bin Hizam la tabi ma laysa indak rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahhaha. Jadi syarat yang keempat ini adalah maliknya, baiknya atau entah itu mushtarinya, dia itu harus memang memiliki barang tersebut atau memiliki uang tersebut. Nah, jadi memang harus memiliki, kita coba dilihat dari POV baik dulu ya. Jadi baiknya harus memiliki memang barang tersebut kalau ingin menjual barang itu. Tapi boleh juga auman yakumu maqamahu, atau memang ada yang menggantikannya seperti wakil atau wali. Wakil wali itu jadi perbedaannya, kalau wali itu niabatan, jadi niabatan syar'i, kalau wakil itu tafwid minasyakhsi bin niabatin anhu. Jadi kalau wali itu memang dia udah menjadi penggantinya gitu. Kalau misalnya ternyata bapaknya mati gitu, bukan, misalnya ada anak yatim, bukan anak yatim, jadi ada seseorang yang memang ingin menjual, terus kalau misalnya dia nggak jual ya udah nanti walinya gitu. Memang udah niabahnya udah otomatis itu diganti gitu wali itu. Kayak misalnya ana, ya otomatis ana walinya adalah bapak saya gitu. Udah otomatis. Tapi kalau wakil itu memang penggantian orang yang ditunjuk oleh orang itu gitu. Itulah wakil. Nah, jadi tadi boleh ya kalau misalnya wakil atau wali itu memperjualbelikan barang milik orang yang memang menunjuk dia sebagai wakil atau ya tadi walinya dia. Kenapa nggak boleh? Karena itu ada hadis Hakim Ibni Hizam, la tabi mah laisah indak. Ini udah jelas ya, rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahhahahu. Cuman ini nggak mutlak ya, nanti ada pembahasan di salam atau salah, bai'us salam dan bai'us salah. Itu kan kalau bai'us salam itu bai'un mausuf ya. Dia belum punya, misalnya seperti jahit gitu, dia pengen jual baju tapi masih disifatin gitu bajunya. Jadi bajunya nanti panjangnya kayak gini, warnanya kayak gini. Dia memang belum memiliki tapi masih mausuf gitu. Nah, itu berarti boleh. Jadi untuk istisna tadi salam itu istisna dari kemutlakan syarat yang keempat ini. Wa khussa minhu al-ma'dunu li qiyamihi maqamal malik. Dan ini udah maklum. Kemudian fa in ba'a mil ghairihi bi ghairi idnihi lam yasihha walau ma'a hudurihi wa sukutihi walau ajazahu al-maliku ma lam yahkum bihi man yarahu. Nah, berarti kesimpulannya, prakteknya, kalau misalnya memang ada orang yang menjual itu milik selainnya dan itu tidak diizinkan, itu tidak sahih. Tidak sahih meskipun maliknya itu hadir di situ. Dan dia diam aja gitu, itu tetap tidak boleh. Dan meskipun ternyata setelah itu, jadi ketika dia
Dia kan itu kan milkun, bukan punya dia ya, dan dia juga bukan wali, bukan wakil juga. Nah, meskipun itu dibolehkan oleh pemiliknya. Nah, itu tetap tidak boleh. Dan ini adalah pendapat Hanabilah yang jelas ya. Dan juga pendapatnya Syafi'iyah kila kadalik. Nah, cuman kalau pendapatnya Hanafiyah dan pendapatnya Malikiyah itu mereka memperbolehkan seseorang untuk menjual barang yang bukan miliknya tetapi diizinkan oleh pemiliknya. Karena mereka berdalil dengan hadis Urwah. Ana nggak terlalu dengar yang ini, tetapi pokoknya hadis Urwah itu penjualan kambing kalau nggak salah, yang intinya di situ ada jadi dalil alaihi di situ menunjukkan kalau menjual barang yang bukan miliknya tetapi sudah diizinkan itu tidak apa-apa. Nah, itu ini ya, ba'ah milka ghairihi itu tasarruful fuduli namanya. Nah, itu gak apa-apa tasarruful fuduli dengan ijazah, dengan pengizinan. Nah, makanya malam yahkum bihi man yarahu. Itu berarti Hanafiyah dan juga Malikiyah. Kemudian setelah itu, awishtara bi ayni malihi ay mali ghairihi syai'an bila idnihi lam yasihha walau ujizah li fawati syartihi. Nah, sekarang POV-nya dari pembeli. Nah, pembeli ini jadi membeli barang, tapi membelinya itu untuk orang lain gitu, tanpa seizinnya. Dan dia bilang ke penjual kalau aku beli ini untuk fulan dan nanti yang bayar fulan gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh meskipun sudah diizinkan sama fulan tadi gitu. Jadi misalnya Aisyah dan juga Mujahidah misalnya. Nah, Aisyah ini jadi beli ke Revina. Aisyah beli HP ke Revina. Terus Aisyah bilang ke Revina, ini aku beli HP ini. Ini sebenarnya yang beli Mujahidah gitu, Mujahidah. Nanti yang bayar itu Mujahidah gitu. Nah, itu tidak sah. Meskipun sebenarnya Mujahidah mengizinkan kepada Aisyah, itu tetap tidak sah. Karena apa? Karena fawati syarti. Jadi syaratnya itu kan tadi adalah ayakunal aqdu min malikin lil ma'qudi alaih. Nah, tetapi di sini wa inishtara lahu ay li ghairihi fi dimmatihi bila idnihi wa lam yusammihi fil aqdi sahha al aqdu li annahu mutasarrifun fi dimmatihi wa hiya qabilatun lit tasarrufi. Jadi kalau misalnya dia membeli untuk orang lain dan fi dimmatihi di tanggungannya, jadi dia yang akan membayar bila idnihi meskipun tanpa seizin yang dia beli ini itu, dan dia tidak menamakannya dalam akad. Jadi misalnya tadi ada Revina, Aisyah dan Mujahidah. Revina jualan HP, terus Aisyah mau membeli HP dari Revina. Nah, sebenarnya maksudnya Aisyah itu adalah membeli HP untuk Mujahidah. Cuman di sini pas Aisyah itu membeli ke Revina, Aisyah nggak bilang ini sebenarnya yang beli itu Mujahidah. Aisyah nggak bilang kayak gitu. Nah, jadi Aisyah beli dan yang bayar itu Aisyah dulu gitu. Yang bayar Aisyah dulu fi dimatihi. Nah, ini nggak apa-apa, soha al aqdu li annahu mutasarrifun fi dimmatihi wa hiya qabilatun lit tasarrufi. Kenapa? Karena itu adalah tasarruf pada dimmah. Dan dimah, jadi ketika Aisyah tadi menanggung itu qabilatun lit tasarruf, itu diterima, itu sah-sah aja gitu. Nah, terus nanti bagaimana setelah itu? Setelah itu nanti wayasiru milkan liman syira'u lahu min hinil aqdi bil ijazati li annahu usturiya li ajalihi wa nazzala al mushtari nafsahu manzilatal wakili famalakahu man isturiya lahu kama lau adina. Nah, setelah itu kan tadi Aisyah udah beli ya. Nah, habis itu Aisyah bilang ke Mujahidah, aku tahu kamu butuh HP, jadi aku tadi beli ada HP yang bagus tapi murah nih gitu. Kamu mau nggak? Jadi kamu mau beli ini nggak sebenarnya? Nah, kalau misalnya Mujahidah mau, maka itu untuk Mujahidah. Jadi nazzalal mushtari nafsahu manzilatal wakil, dan sebenarnya waktu itu aku adalah seakan-akan wakil gitu. Maka memang HP itu milik Mujahidah. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya contohnya misalnya bukan HP gitu ya. Misalnya gini, waktu aku misalnya beli kambing, tadinya memang awalnya untuk Mujahidah. Nah, terus ternyata kambingnya tuh lahiran gitu. Nah, ini semuanya tuh milik Mujahidah, jadi aku nggak bisa mendakwakan kalau ini kan kamu
punya ini gara-gara aku beli, ya tentunya anaknya buat aku dong, enggak, itu anaknya tetap milik Mujahidah gitu. Oke, nah itu adalah keadaan yang pertama. Kemudian keadaan kedua, walazimal aqdu al-mushtari bi adamiha ay adamil ijazati li'annahu lam ya'dan fihi fata'ayyana qawnuhu lil mushtari milkan kama law lam yanwi ghairahu. Nah, kalau misalnya ternyata setelah aku beliin, terus aku bilang ke Mujahidah, tadi aku beliin HP, soalnya kayaknya aku tahu deh kamu mau. Nah, ternyata Mujahidah nggak mau. Ya udah, kalau begitu itu HP-nya milik aku gitu. Milik aku, dan karena tadi akadnya udah sah, aku nggak boleh mengembalikan kepada penjual. Itu udah milik aku. Itu udah seakan-akan memang dari awal aku tidak meniatkan untuk membelikan untuk Mujahidah kayak gitu. Nah, aku harus tanggung jawab, berarti ini punya aku. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang adalah wa in samma fil aqdi man ishtara lahu lam yasih. Nah, kalau misalnya tadi aku bilang ke penjual ke Revina ya, Aisyah bilang ke Revina ini aku beli HP, ini aku bayar dulu, ini sebenarnya ini yang beli itu Mujahidah loh. Nah, itu lam yasih, itu tidak sahih gitu. Maka kalau tidak sahih, ya udah, ya harus dikembalikan gitu barangnya. Nah, sekarang wa in ba'a ma yadunnuhu li ghairihi fabana warithan aw wakilan sahha. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata dia menjual barang, setelah itu ternyata dia menjual barang tapi bukan milik dia gitu, bukan milik dia. Misalnya anaknya jual barang milik bapaknya. Nah, ternyata setelah itu bapaknya itu kan berarti kan dia menjual barang bukan milik dia, sebenarnya kan nggak sah ya. Tapi ternyata setelah itu bapaknya meninggal, otomatis anaknya itu menjadi waris. Nah itu berarti soha ya, karena kan otomatis anaknya menjadi waris, barang itu menjadi anak itu gitu. Atau wakilan soha, jadi misalnya waktu itu gini, jadi Aisyah menjual barangnya milik Mujahidah. Nah, itu kan sebenarnya nggak sahih ya. Nah, setelah udah dijual gitu, Aisyah bilang ke Muja, tadi aku jual barangnya itu soalnya kayaknya kamu emang mau jual deh. Terus ternyata habis itu Mujahidah bilang, emang dari kemarin tuh aku udah niatin kamu menjadi wakil aku. Nah, gitu. Nah, itu kalau gitu berarti nanti baiknya tetap sahih. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.